Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di cerita kami hari ini. Sebuah kisah nyata penuh misteri, ketegangan, dan keajaiban. Dari manapun Anda menonton, jangan lupa tulis nama kota Anda di kolom komentar, dan mari bersama-sama tulis sholawat untuk memulai cerita ini. Kali ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang TKW asal Jawa yang menghadapi hal-hal di luar nalar di tanah Arab Saudi. Jangan lupa untuk subscribe agar Anda tidak ketinggalan kisah-kisah menarik berikutnya. Tahun 2013. Di sebuah desa kecil di Jawa Tengah, seorang perempuan bernama Siti memulai perjalanan yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Siti adalah wanita sederhana berusia 29 tahun yang lahir dan besar dalam keluarga petani. Hidupnya penuh dengan kehangatan desa, tetapi juga dibayangi oleh kemiskinan. Ia memutuskan menjadi TKW demi memperbaiki kehidupan keluarganya, yang saat itu terlilit utang akibat gagal panen. Dengan restu dari orang tuanya dan bekal ilmu tradisional kejawen dari neneknya, ia berangkat ke Arab Saudi. Ilmu itu diwariskan secara turun-temurun dalam keluarga mereka. Neneknya berpesan, gunakan ilmu ini hanya untuk kebaikan, jangan untuk yang lain-lain. Setelah perjalanan panjang, Siti akhirnya tiba di Riyadh. Ia bekerja di sebuah rumah besar milik keluarga kaya raya. Majikannya, seorang pria bernama Sheikh Khalid, adalah pengusaha minyak yang dihormati di sana. Rumah Sheikh Khalid besar, mewah, tapi terasa sangat sepi. Hanya ada Sheikh Khalid, istrinya Noura, dan seorang anak perempuan bernama Amira, yang baru berusia 6 tahun. Di hari pertama, Siti merasa suasana rumah itu berbeda dari yang ia bayangkan. Tidak ada suara tawa atau kehangatan seperti di rumah-rumah yang ia lihat di desanya. Noura sering terlihat lelah dan cemas, sementara Amira hampir selalu diam dan bermain sendiri. Namun, yang paling aneh adalah Sheikh Khalid. Ia sering terlihat murung dan berbicara pendek, seolah-olah sedang menyimpan beban berat yang tak ingin ia ceritakan pada siapapun. Meskipun suasana rumah itu aneh, Siti mencoba menyesuaikan diri. Ia bekerja dengan rajin, membersihkan rumah, memasak, dan menjaga Amira ketika Noura sibuk. Amira cepat akrab dengan Siti, mungkin karena ia merindukan perhatian seorang ibu. Namun, ada satu ruangan di rumah itu yang membuat Siti selalu merasa tidak nyaman. Sebuah kamar di lantai atas yang selalu terkunci. Suatu hari, saat sedang membersihkan koridor lantai atas, Siti mendengar suara berbisik dari balik pintu kamar terkunci itu. Ia mengira itu hanya angin atau pikirannya yang bermain. Namun, rasa merinding yang ia rasakan tidak bisa ia abaikan. Ada sesuatu di rumah ini yang tidak beres, pikirnya. Siti memutuskan untuk tidak terlalu memikirkannya dan fokus pada pekerjaannya. Namun, kejadian-kejadian kecil terus terjadi. Benda-benda sering berpindah tempat, lampu-lampu berkedip sendiri di malam hari, dan suara langkah kaki terdengar meski tidak ada siapapun di koridor. Semua itu membuat Siti mulai bertanya-tanya, apakah ini hanya kebetulan, atau ada sesuatu yang lebih besar sedang terjadi? Ketika malam tiba, Siti duduk di kamarnya dan memanjatkan doa-doa. Ia teringat pesan neneknya, ilmu ini akan melindungimu jika kamu tetap beriman dan berhati baik. Dalam hati, ia berharap kejadian aneh ini hanya sementara. Namun, ia tidak tahu bahwa ini hanyalah awal dari perjalanan panjang yang penuh misteri. Hari-hari pertama, Siti di rumah Sheikh Khalid berjalan penuh kehati-hatian. Ia berusaha mengerjakan tugasnya dengan baik dan tidak membuat masalah. Namun, suasana rumah yang selalu sunyi dan tegang membuatnya merasa ada sesuatu yang disembunyikan. Rasa penasaran itu terus menghantuinya, terutama setiap kali ia melintasi kamar terkunci di lantai atas. Suara-suara samar seperti orang berbisik, atau benda jatuh dari dalam kamar itu semakin sering terdengar. Sheikh Khalid jarang berbicara dengan Siti. Ia lebih banyak menghabiskan waktu di kantor atau di ruang kerjanya yang berada di lantai bawah.
Wajahnya sering terlihat lelah, seperti sedang menghadapi masalah besar. Siti mencoba untuk tidak mengganggu, tetapi sesekali ia mendapati Sheikh Khalid memandangi foto keluarga di ruang tamu dengan tatapan kosong. Nura, istrinya, juga tampak berbeda. Ia sering terlihat mondar-mandir dengan ekspresi khawatir, terutama saat malam hari. Satu malam saat sedang mencuci piring di dapur, Nora mendekati Siti. Wajahnya terlihat pucat dan ia berbicara dengan nada rendah. "Siti, kalau malam, jangan pernah keluar dari kamarmu," katanya dengan suara bergetar. Siti kaget mendengar peringatan itu. "Kenapa, madam?" tanyanya pelan. Naura tidak menjawab. Ia hanya menggeleng dan pergi begitu saja. Kata-kata itu terus terngiang di pikiran Siti. Apa yang sebenarnya terjadi di rumah ini? "Pak Yusef," tanya Siti pelan, "kenapa rumah ini terasa aneh?" Yusef terdiam sejenak, lalu menatap Siti dengan ekspresi serius. "Kamu baru di sini, jadi aku akan memberitahumu. Rumah ini memang punya sejarah yang tidak biasa," katanya. Siti mendengarkan dengan cermat saat Yusef bercerita bahwa beberapa tahun yang lalu Sheikh Khalid pernah berseteru dengan seorang rekan bisnisnya. Pertengkaran itu menjadi sangat buruk hingga berujung pada ancaman dan tuduhan bahwa Sheikh Khalid terkena sihir dari musuhnya. Sejak saat itu, banyak kejadian aneh yang mulai terjadi di rumah ini. "Apakah Sheikh Khalid tahu tentang itu?" tanya Siti, penasaran. "Tentu saja," jawab Yusef. "Ia sudah mencoba segala cara, mendatangkan dokter, bahkan ulama, tetapi tidak ada yang berhasil." Malam itu, setelah mendengar cerita Yusef, Siti kembali ke kamarnya dengan perasaan gelisah. Ia mencoba untuk tidur, tetapi suara langkah kaki dari koridor di luar kamarnya membangunkannya di tengah malam. Suara itu semakin dekat, membuat Siti merinding. Dengan perlahan, ia melangkah ke pintu dan mengintip dari celah kecil. Namun, ia tidak melihat siapapun di luar. Ketika ia berbalik ke tempat tidur, tiba-tiba terdengar suara seperti orang mengetuk-ngetuk dinding kamarnya dari dalam. Jantungnya berdegup kencang. Siti membaca doa dalam hati, mencoba menenangkan dirinya. Ia teringat pesan neneknya untuk selalu melindungi dirinya dengan keimanan. Kejadian malam itu membuat Siti yakin bahwa rumah ini memang tidak biasa. Ia tahu bahwa ia tidak bisa hanya diam dan mengabaikan semuanya. Sesuatu sedang terjadi, dan ia harus bersiap untuk menghadapi apapun yang akan datang. Malam itu, suasana rumah semakin mencekam. Setelah beberapa hari mengalami kejadian aneh, Siti merasa ada sesuatu yang tidak wajar sedang berkembang di rumah majikannya. Namun, puncak ketegangan terjadi saat Sheikh Khalid jatuh sakit secara tiba-tiba. Awalnya, ia hanya mengeluh sakit kepala ringan. Namun, dalam beberapa hari, kondisinya memburuk. Ia sering terbangun di tengah malam dengan tubuh berkeringat dingin dan terlihat sangat lemah. Yang lebih aneh, ia mengeluh mendengar suara-suara aneh di dalam kepalanya, seperti orang yang berbicara bahasa asing dengan nada marah. Dokter terbaik dari Riyadh didatangkan untuk memeriksa kondisinya, tetapi tidak ada yang bisa memberikan penjelasan medis yang jelas. "Semuanya normal," kata salah satu dokter kepada Nora sambil menutup buku catatannya. "Tidak ada masalah pada tubuhnya. Mungkin ini hanya tekanan pikiran." Namun, Nora tahu itu lebih dari sekadar stres. Matanya memandang suaminya yang terbaring lemah di tempat tidur. Wajah Sheikh Khalid tampak pucat, dan ia terus menggumamkan kata-kata yang tidak bisa dimengerti, seolah sedang berbicara dengan seseorang yang tidak terlihat. Siti, yang sedang membersihkan ruang tamu, melihat Nora keluar dari kamar dengan ekspresi putus asa. Ia memberanikan diri mendekati majikannya. "Madam, apa yang terjadi dengan Sheikh Khalid?" tanyanya hati-hati. Nora menatap Siti dengan mata berkaca-kaca. "Dia semakin buruk, Siti. Tidak ada yang bisa membantu," jawabnya pelan. Malam itu, suara aneh kembali terdengar di seluruh rumah. Kali ini lebih jelas dan menyeramkan.
Siti yang sedang berbaring di kamarnya mendengar suara seperti orang memukul-mukul tembok dengan keras. Ia berlari keluar dan melihat Noura berdiri di depan kamar Sheikh Khalid. Pintu kamar terbuka dan Siti melihat sesuatu yang membuatnya merinding. Sheikh Khalid terbaring dengan mata terbuka lebar, tetapi pandangannya kosong. Tangannya bergerak sendiri, mencakar-cakar udara seolah-olah mencoba mengusir sesuatu. Suara berat keluar dari mulutnya, tetapi itu bukan suara Sheikh Khalid yang biasa. Suara itu terdengar seperti dari seseorang yang lebih tua, penuh amarah dan menakutkan. Noura berteriak panik, memanggil Yusuf untuk membantu menenangkan Sheikh Khalid. Tetapi bahkan Yusuf yang biasanya tenang terlihat ketakutan. Siti berdiri di pojok ruangan, membaca doa-doa yang ia pelajari sejak kecil. Ia tahu, ini bukan lagi masalah fisik atau medis. Ada sesuatu yang lebih gelap yang sedang menguasai Sheikh Khalid. Setelah beberapa saat, suara aneh itu mereda, dan Sheikh Khalid tertidur kembali. Tetapi ruangan terasa berat, seperti ada sesuatu yang masih tinggal di sana. Noura memegang tangan Siti dengan gemetar. "Siti, aku tidak tahu harus bagaimana lagi," katanya dengan air mata yang mengalir di pipinya. Siti merasa simpati pada Noura. Ia tahu bahwa keluarga ini sedang berada dalam bahaya yang tidak bisa mereka pahami. Di saat yang sama, ia teringat pesan neneknya tentang ilmu kejawen. Ilmu itu tidak hanya untuk melindungi diri sendiri, tetapi juga bisa digunakan untuk membantu orang lain. Namun, ia masih ragu. Apakah ini saat yang tepat untuk menggunakan ilmu itu? Siti memutuskan untuk memikirkan semuanya dengan matang. Ia tahu, jika ia memutuskan untuk membantu keluarga ini, ia harus siap menghadapi apapun yang akan terjadi. Namun, ada sesuatu di dalam hatinya yang mengatakan bahwa ia tidak boleh tinggal diam. Malam-malam berikutnya menjadi lebih menyeramkan bagi Siti dan seluruh penghuni rumah Sheikh Khalid. Setelah kejadian di kamar Sheikh Khalid, suasana rumah yang sebelumnya sunyi berubah menjadi penuh ketegangan. Kejadian aneh tidak hanya berhenti, tetapi justru semakin sering muncul. Siti mulai memperhatikan pola-pola aneh. Setiap malam, sekitar pukul 2 pagi, ia mendengar suara langkah kaki di lantai atas. Suara itu tidak pernah menuju kamarnya atau kamar lain, tetapi selalu berhenti di depan kamar terkunci. Suara itu sering disertai dengan gemerisik, seperti angin yang berputar di dalam ruangan itu. Meski ia ingin mengabaikannya, rasa penasarannya semakin besar. Sementara itu, kondisi Sheikh Khalid semakin memburuk. Ia tidak lagi bisa bangun dari tempat tidur. Tubuhnya semakin kurus, dan ia sering mengeluh merasa terbakar meskipun ruangan sudah diatur dengan pendingin udara. Yang paling mengerikan, Noura bercerita kepada Siti bahwa suaminya sering berbicara dalam bahasa yang ia tidak mengerti. Kadang-kadang, kata-kata itu terdengar seperti sumpah serapah, tetapi tidak ada seorang pun di rumah yang tahu artinya. Pada suatu malam, ketika Siti sedang membaca Al-Quran di kamarnya untuk menenangkan diri, ia mendengar suara Amira menangis dari kamar sebelah. Siti segera berlari ke kamar Amira dan menemukannya duduk di atas tempat tidur dengan wajah ketakutan. "Amira, ada apa? Kenapa menangis?" tanya Siti lembut sambil mendekati gadis kecil itu. Amira memeluk Siti dengan erat dan berkata dengan suara pelan, "Ada pria besar di kamarku tadi." Jantung Siti berdegup kencang. "Apa maksudmu, Amira? Pria besar siapa?" "Dia hitam, matanya merah. Dia berdiri di dekat jendela," jawab Amira sambil menunjuk ke sudut ruangan. Siti memandang sudut kamar itu, tetapi tidak melihat apapun. Namun, hawa dingin yang tidak biasa memenuhi ruangan. Ia memeluk Amira erat dan mulai membaca ayat-ayat perlindungan. Setelah beberapa saat, Amira mulai tenang, tetapi Siti merasa bahwa ada sesuatu yang mengawasi mereka. Keesokan paginya, Siti menceritakan kejadian itu kepada Yusuf. Ia berharap sopir itu bisa memberikan penjelasan, tetapi yang didapatnya justru tatapan khawatir. Amira juga sering melihat sesuatu yang aneh di rumah ini,
kata Yusef. Tapi biasanya, ia tidak pernah mengatakannya kepada siapapun. Kalau dia sampai bercerita, berarti apapun yang ia lihat semalam benar-benar membuatnya takut. Hari itu, Siti memutuskan untuk mendekati Noura. Ia tahu, sebagai majikannya, Noura mungkin tidak mudah percaya pada cerita-cerita seperti ini. Namun, Siti merasa ia harus memberanikan diri. "Madam," kata Siti dengan hati-hati, "aku rasa ada sesuatu yang sangat tidak beres di rumah ini." Noura menatap Siti dengan wajah serius, tetapi juga terlihat putus asa. "Aku tahu, Siti, aku tahu, tapi aku tidak tahu harus bagaimana," katanya dengan suara lirih. Siti mengambil napas dalam-dalam. Ia ingat pesan neneknya yang selalu mengatakan bahwa ilmu kejawen harus digunakan untuk menolong orang lain. Meskipun ia merasa ragu, ia tahu bahwa situasi ini tidak bisa dibiarkan begitu saja. "Madam, mungkin aku bisa membantu," kata Siti pelan. Noura terlihat bingung. "Membantu? Bagaimana caranya, Siti?" "Ada sesuatu yang aku pelajari di kampung halamanku," jawab Siti dengan hati-hati. "Ilmu yang diajarkan oleh nenekku. Tapi aku hanya akan melakukannya jika Madam mengizinkan." Noura terdiam lama, memandang Siti seolah mencari kejujuran di wajahnya. Akhirnya, ia mengangguk pelan. "Kalau itu bisa membantu suamiku, aku izinkan." Siti merasa lega, tetapi ia tahu bahwa keputusan ini bukanlah akhir dari masalah. Ini baru awal dari sesuatu yang lebih besar dan lebih menyeramkan. Ia harus mempersiapkan dirinya dengan baik, karena apapun yang sedang menguasai rumah ini mungkin tidak akan menyerah begitu saja. Malam itu, Siti duduk di kamarnya dengan hati yang berat. Keputusan untuk menggunakan ilmu kejawen bukanlah sesuatu yang mudah baginya. Ia tahu bahwa ilmu ini tidak boleh digunakan sembarangan, dan setiap langkah harus disertai dengan niat yang tulus dan keimanan yang kuat. Pesan neneknya terus terngiang di benaknya. Ilmu ini hanya untuk kebaikan, bukan untuk kekuasaan. Siti mengambil tas kecil dari bawah tempat tidurnya. Di dalam tas itu, ia menyimpan beberapa benda peninggalan neneknya. Sebuah keris kecil, kemenyan, dan kain putih yang telah diberkahi doa-doa leluhur. Ia menggenggam keris itu dengan erat dan mulai membaca doa dalam bahasa Jawa yang telah diajarkan oleh neneknya. Doa ini bertujuan untuk memohon perlindungan dan kekuatan dari Tuhan. Setelah selesai berdoa, Siti mendengar ketukan pelan di pintu kamarnya. Ketika ia membuka pintu, Noura berdiri di sana dengan wajah penuh harapan dan kecemasan. "Siti, kau yakin ini bisa membantu suamiku?" tanya Noura pelan. "Aku hanya bisa mencoba, Madam. Tapi segalanya tetap bergantung pada izin Allah," jawab Siti dengan jujur. Noura mengangguk dan mempersilakan Siti menuju kamar Syekh Khalid. Ketika mereka memasuki kamar, Siti merasa hawa di dalam ruangan sangat berat, seperti ada sesuatu yang menekan dadanya. Syekh Khalid terbaring di tempat tidur dengan wajah pucat, dan napasnya terdengar berat. Di sudut kamar, Amira duduk dengan lutut ditekuk, menatap ayahnya dengan mata penuh kekhawatiran. Siti meminta Noura membawa Amira keluar dari kamar untuk sementara waktu. "Madam, lebih baik anak kecil tidak berada di sini saat aku melakukannya," katanya lembut. Setelah Noura dan Amira pergi, Siti mulai menyiapkan ritual sederhana yang ia pelajari dari neneknya. Ia menyalakan kemenyan dan meletakkannya di sudut ruangan. Asap putih mulai mengepul, menyebarkan aroma khas yang membawa ketenangan. Ia lalu membentangkan kain putih di atas dada Syekh Khalid sambil membaca doa-doa perlindungan. Saat Siti memulai ritual, angin dingin tiba-tiba berhembus di dalam kamar, meskipun semua jendela tertutup rapat. Lampu kamar berkedip-kedip, dan suara seperti bisikan mulai terdengar dari berbagai sudut ruangan. Tiba-tiba, tubuh Syekh Khalid bergerak. Ia mengangkat tangan kirinya dan mencakar-cakar udara. Matanya terbuka, tetapi pandangannya kosong. Suara berat keluar dari mulutnya, berbicara dalam bahasa yang Siti tidak mengerti. Namun, nada suara itu jelas penuh kemarahan. Siti tidak mundur.
ia tetap membaca doa-doanya dengan lantang, meminta perlindungan dari Tuhan untuk dirinya dan Syekh Khalid. Ia tahu bahwa apapun yang sedang ia hadapi adalah sesuatu yang kuat, tetapi ia percaya bahwa kebaikan dan iman akan selalu menang melawan kejahatan. Perlahan-lahan, suasana di dalam kamar mulai berubah. Lampu berhenti berkedip dan suara bisikan menghilang. Namun, tubuh Syekh Khalid tiba-tiba melompat dari tempat tidur, seolah-olah ada kekuatan besar yang menguasainya. Ia menatap Siti dengan tatapan tajam, lalu berkata dengan suara yang bukan miliknya, "Beraninya kau melawan aku." Siti merasa jantungnya berdetak kencang, tetapi ia tidak menunjukkan rasa takut. Ia menatap langsung ke mata Syekh Khalid dan berkata dengan suara tegas, "Aku tidak melawanmu. Aku hanya ingin kau pergi dari sini, karena ini bukan tempatmu." Suara itu tertawa dengan nada menyeramkan, tetapi Siti terus membaca doa-doanya. Perlahan-lahan, tubuh Syekh Khalid mulai melemah. Ia terjatuh kembali ke tempat tidur, dan napasnya kembali normal. Untuk pertama kalinya dalam beberapa hari, wajahnya terlihat tenang. Namun, Siti tahu bahwa ini belum selesai. Apapun yang menguasai Syekh Khalid mungkin hanya mundur sementara. Ia harus mempersiapkan diri untuk konfrontasi yang lebih besar. Malam itu, setelah apa yang terjadi di kamar Syekh Khalid, Siti tahu bahwa tugasnya belum selesai. Ritual yang ia lakukan sebelumnya hanyalah langkah awal untuk menenangkan energi negatif yang menguasai tubuh majikannya. Namun, ia merasa bahwa sesuatu yang lebih besar sedang mengintai di rumah itu. Ia harus melakukan ritual yang lebih mendalam untuk benar-benar membersihkan semua gangguan. Nura, yang selama ini penuh keraguan, akhirnya mulai mempercayai Siti. "Siti, aku tidak tahu apa yang kau lakukan, tapi suamiku terlihat lebih baik sejak tadi malam. Tolong, lanjutkan apapun yang kau lakukan," katanya dengan suara penuh harapan. Siti mengangguk. Ia meminta izin kepada Nura untuk menggunakan ruang keluarga sebagai tempat melakukan ritual utama. Siti juga meminta Nura untuk tidak ada seorang pun yang mengganggu selama ritual berlangsung, termasuk Amira. Dengan hati-hati, Siti mulai mempersiapkan semua yang ia butuhkan. Ia mengambil kain putih, kemenyan, beberapa bunga melati yang ia temukan di taman, dan segelas air yang telah ia bacakan doa. Malam tiba, dan suasana rumah menjadi lebih sunyi dari biasanya. Syekh Khalid tetap berbaring di tempat tidurnya, tetapi Noura dan Amira diam-diam memantau dari kejauhan. Di ruang keluarga, Siti duduk bersila di lantai. Ia menyalakan kemenyan, dan aroma harum melati mulai memenuhi ruangan. Dalam keheningan itu, ia memejamkan matanya dan memusatkan pikirannya pada doa-doa dan mantra kejawen yang ia hafal sejak kecil. Saat ia mulai membaca doa, sesuatu yang aneh terjadi. Angin dingin kembali berhembus di dalam rumah, meskipun semua pintu dan jendela sudah tertutup rapat. Lampu di ruang keluarga berkedip-kedip, dan suara-suara samar seperti bisikan mulai terdengar. Namun, Siti tidak terganggu. Ia terus membaca doa dengan suara yang semakin lantang, menegaskan kehadirannya dan kekuatan yang ia bawa. Tiba-tiba, suara keras terdengar dari lantai atas, seperti ada sesuatu yang jatuh dari kamar terkunci. Nura, yang menyaksikan dari kejauhan, berlari menuju Siti dengan wajah panik. "Siti, apa itu tadi?" tanyanya dengan suara gemetar. Siti tetap tenang. "Jangan khawatir, madam. Ini adalah bagian dari proses. Jangan biarkan rasa takut menguasai diri Anda," jawabnya. Ketika doa-doa Siti semakin mendalam, suasana di rumah mulai berubah. Asap kemenyan yang tadinya hanya mengepul biasa, mulai bergerak ke arah tertentu, ke arah kamar terkunci di lantai atas. Siti menyadari bahwa sumber gangguan utama ada di dalam kamar itu. Ia bangkit dan memandang Nora dengan tegas. "Madam, aku harus masuk ke kamar itu sekarang." Nora terlihat ragu, tetapi akhirnya ia memberikan kunci kamar itu kepada Siti. Dengan langkah mantap, Siti naik ke lantai atas
diikuti oleh Yusef yang bersikeras untuk berjaga di luar kamar. Ketika pintu kamar itu dibuka, Siti langsung merasakan hawa dingin yang menusuk. Ruangan itu gelap, dan di sudutnya terdapat sebuah lemari tua yang tampak sudah lama tidak dibuka. Siti melangkah masuk, membawa kemenyan yang masih menyala, dan mulai membaca doa dengan lantang. Tiba-tiba, pintu kamar menutup dengan keras, membuat Yusef di luar kamar berteriak panik. "Siti, kau baik-baik saja?" Namun, Siti tidak menjawab. Ia tahu bahwa ia sedang menghadapi sesuatu yang besar. Dari dalam lemari tua itu, terdengar suara seperti geraman rendah, diikuti oleh bayangan hitam yang perlahan muncul. Bayangan itu berbentuk seperti manusia, tetapi dengan mata merah yang menyala terang. Siti merasakan tubuhnya merinding, tetapi ia tidak membiarkan rasa takut menguasainya. "Aku tidak akan pergi." Suara berat itu bergema di dalam kamar. Siti memegang keris kecilnya dengan erat dan berkata dengan suara tegas, "Ini bukan tempatmu. Pergilah, atau kau akan menghadapi kekuatan yang tidak bisa kau kalahkan." Dengan doa yang semakin lantang dan keris yang ia arahkan ke bayangan itu, Siti melanjutkan ritualnya. Bayangan itu mulai mengecil, dan geraman yang tadinya keras perlahan berubah menjadi jeritan kesakitan. Setelah beberapa menit yang terasa seperti selamanya, bayangan itu menghilang sepenuhnya, meninggalkan ruangan dalam keheningan. Siti membuka pintu kamar. Wajahnya basah oleh keringat, tetapi penuh dengan kepuasan. "Semua sudah selesai," katanya kepada Yusef, yang langsung mengangguk dengan lega. Malam itu, setelah Siti berhasil mengusir bayangan gelap dari kamar terkunci, rumah Syekh Khalid tampak lebih tenang. Namun, Siti tahu bahwa tugasnya belum sepenuhnya selesai. Ia merasa bahwa energi negatif itu belum benar-benar hilang. Ia hanya berhasil melemahkannya untuk sementara waktu. Setelah ritual di kamar terkunci, Siti kembali ke ruang keluarga untuk memeriksa keadaan Noura dan Amira. Keduanya terlihat lebih tenang, tetapi rasa khawatir masih terpancar di wajah mereka. Syekh Khalid, yang sebelumnya tak sadarkan diri, mulai menunjukkan tanda-tanda pemulihan. Ia menggerakkan tangannya perlahan dan membuka matanya. "Siti," suara Syekh Khalid terdengar serak, tetapi itu adalah pertama kalinya ia berbicara dengan suara normal setelah berminggu-minggu. Noura langsung berlari ke sisi suaminya dan memegang tangannya dengan air mata kebahagiaan. "Alhamdulillah, kau kembali Khalid," bisiknya. Namun, sebelum keluarga itu sempat merasakan lega sepenuhnya, sesuatu yang tidak terduga terjadi. Angin kencang tiba-tiba berhembus di dalam rumah, membuat tirai-tirai berkibar liar. Lampu di ruang keluarga berkedip-kedip, dan suara dentuman keras terdengar dari lantai atas, seolah-olah sesuatu yang berat jatuh ke lantai. Siti berdiri dengan wajah tegang. Ia tahu bahwa kekuatan gaib itu belum sepenuhnya pergi. Ia mengambil keris kecilnya dan berkata kepada Noura, "Madam, tolong bawa Amira keluar rumah sekarang. Ini terlalu berbahaya." Noura mengangguk dan segera membawa Amira keluar bersama Yusef. Siti, yang sekarang sendirian di dalam rumah bersama Syekh Khalid, mulai merasakan hawa dingin yang semakin menusuk. Ia memegang keris di tangannya dan mulai membaca doa-doa perlindungan. Suara tawa kecil yang menyeramkan mulai terdengar dari sudut ruangan. Suara itu semakin lama semakin keras, hingga memenuhi seluruh ruangan. "Kau pikir kau bisa mengusirku begitu saja?" Suara berat itu bergema di dalam rumah. Siti tidak terpengaruh oleh suara itu. Ia menatap sekeliling ruangan, mencoba mencari sumber suara. Namun, yang ia lihat hanyalah bayangan-bayangan yang bergerak di dinding, seolah-olah sedang mengintainya. "Kau tidak punya tempat di sini," kata Siti dengan suara tegas. "Pergilah, atau aku akan memaksa." Bayangan-bayangan itu mulai berkumpul di satu sudut ruangan, membentuk sosok besar dengan mata merah yang menyala. Sosok itu tampak lebih kuat dari yang sebelumnya ia hadapi di kamar terkunci. Namun,
Siti tetap berdiri tegak, meskipun rasa takut mulai menyelinap di dalam hatinya. Dengan keris di tangan kanan dan doa-doa yang terus ia lantunkan, Siti melangkah maju. Sosok itu tertawa dengan suara menggelegar dan berkata, "Kau pikir manusia kecil sepertimu bisa melawanku? Aku sudah tinggal di sini selama bertahun-tahun. Tempat ini milikku." Siti tidak mundur. Ia mengarahkan kerisnya ke arah sosok itu dan berkata dengan lantang, "Tempat ini bukan milikmu. Kau hanya penumpang yang tidak diinginkan. Aku di sini atas izin Allah, dan aku memerintahkanmu untuk pergi." Sosok itu bergerak cepat, mencoba mendekati Siti. Namun, setiap kali ia mendekat, cahaya dari keris kecil itu tampak membakar bagian tubuhnya. Sosok itu berteriak kesakitan, tetapi ia tidak menyerah. Ia berusaha menyerang Siti dari berbagai arah, tetapi doa-doa yang dilantunkan Siti menciptakan semacam perisai yang tidak bisa ditembus. Pertarungan itu berlangsung selama beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam. Siti terus membaca doa-doanya dengan penuh konsentrasi, meskipun tubuhnya mulai lelah. Ia tahu bahwa ia harus bertahan, karena jika ia menyerah, kekuatan itu akan kembali menguasai rumah ini. Akhirnya, dengan satu doa terakhir yang ia lantunkan dengan seluruh kekuatan yang tersisa, Siti mengarahkan kerisnya ke arah sosok itu. Cahaya terang memancar dari keris tersebut, memenuhi seluruh ruangan. Sosok itu berteriak kesakitan untuk terakhir kalinya, sebelum akhirnya menghilang, meninggalkan ruangan dalam keheningan yang mencekam. Siti jatuh terduduk, kelelahan tetapi lega. Ia tahu bahwa ia telah berhasil mengusir kekuatan jahat itu untuk selamanya. Namun, ia juga tahu bahwa semua ini hanya mungkin terjadi karena pertolongan Allah. Saat Noura dan Amira kembali ke dalam rumah, mereka mendapati Siti duduk di lantai dengan keris masih di tangannya. Wajahnya lelah, tetapi ada ketenangan yang terpancar darinya. "Sudah selesai, Madam," katanya dengan suara pelan. Noura memeluk Siti dengan air mata haru. "Terima kasih, Bu Siti. Kau telah menyelamatkan keluarga kami." Pagi menjelang dengan tenang, dan untuk pertama kalinya dalam beberapa minggu, rumah Syekh Khalid terasa damai. Tidak ada suara langkah kaki di malam hari, tidak ada bisikan, dan tidak ada hawa dingin yang menusuk. Semuanya tampak seperti rumah biasa. Namun, perasaan lega yang dirasakan oleh semua orang di dalam rumah itu adalah bukti bahwa apa yang terjadi malam sebelumnya adalah nyata. Syekh Khalid bangun dari tempat tidurnya dengan tubuh yang terasa jauh lebih ringan. Wajahnya yang sebelumnya pucat sekarang tampak segar, meskipun ia masih sedikit lemah. Ketika ia melihat Noura duduk di sampingnya, ia mengangkat tangan untuk menggenggam tangan istrinya. "Aku merasa berbeda," katanya dengan suara pelan. Noura tersenyum, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. "Kau kembali, Khalid. Semua sudah selesai," bisiknya. Di ruang keluarga, Siti sedang membereskan sisa-sisa ritualnya. Ia melipat kain putih yang ia gunakan dan menyimpan keris kecilnya ke dalam tas dengan hati-hati. Ia tahu bahwa tugasnya di rumah ini sudah selesai, tetapi ia tetap merasa ada kewajiban untuk memastikan semuanya benar-benar baik sebelum ia pergi. Ketika Noura datang menghampirinya, ia membawa secangkir teh hangat untuk Siti. "Siti, aku tidak tahu bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu. Kau telah menyelamatkan keluarga kami," kata Noura dengan tulus. Siti menerima teh itu dengan senyum kecil. "Madam, saya hanya melakukan apa yang saya bisa. Semua ini adalah kehendak Allah," jawabnya dengan rendah hati. Beberapa hari setelah kejadian itu, suasana rumah benar-benar berubah. Syekh Khalid mulai kembali bekerja, meskipun ia masih harus beristirahat lebih banyak. Amira, yang sebelumnya sering terlihat murung, kini kembali ceria dan lebih sering tersenyum. Bahkan Noura, yang sebelumnya penuh kecemasan, tampak lebih tenang dan bahagia. Namun, di tengah kebahagiaan itu, Siti merasa bahwa waktunya di rumah ini hampir habis. Ia telah menyelesaikan tugasnya, dan hatinya rindu untuk kembali ke desanya di Jawa.
ia berbicara kepada Noura tentang niatnya untuk pulang. Dan meskipun Noura sedih mendengar itu, ia memahami keputusan Siti. "Siti, sebelum kau pergi, aku ingin memberikan sesuatu," kata Noura sambil menyerahkan sebuah amplop besar kepada Siti. "Ini adalah tanda terima kasih kami. Kau telah melakukan lebih dari yang bisa kami bayangkan." Siti membuka amplop itu dan melihat uang dalam jumlah yang cukup besar. Ia merasa terharu, tetapi ia menatap Noura dengan wajah ragu. "Madam, ini terlalu banyak. Saya tidak bisa menerima semuanya." Namun, Noura bersikeras. "Ini belum cukup untuk membalas semua yang telah kau lakukan, Siti. Tanpa kau, aku tidak tahu apa yang akan terjadi pada suamiku dan keluargaku." Akhirnya, Siti menerima pemberian itu dengan rasa syukur. Ia tahu bahwa uang ini akan sangat membantu keluarganya di Jawa, terutama untuk melunasi utang dan memperbaiki rumah. Hari keberangkatan Siti tiba, dan keluarga Syekh Khalid mengantarnya ke bandara. Amira memeluk Siti erat-erat, enggan melepaskannya. "Aku akan merindukanmu, Siti," kata gadis kecil itu dengan suara lembut. Siti tersenyum dan mengusap kepala Amira. "Aku juga akan merindukanmu, Amira. Jadilah anak yang baik, ya." Noura dan Syekh Khalid juga memberikan salam perpisahan yang hangat. "Siti, kau tidak hanya menjadi pembantu di rumah ini, kau adalah keluarga bagi kami," kata Syekh Khalid dengan penuh rasa terima kasih. Siti tersenyum, meskipun matanya berkaca-kaca. "Terima kasih, Syekh. Terima kasih tuh, Madam. Semoga Allah selalu melindungi keluarga ini." Setibanya di kampung halamannya, Siti disambut dengan sukacita oleh keluarganya. Ia menceritakan pengalamannya di Arab Saudi kepada keluarganya, tetapi ia memilih untuk tidak terlalu banyak membahas kejadian mistis yang ia alami. Ia tahu bahwa semua itu adalah bagian dari takdir dan pelajaran hidupnya. Siti menggunakan uang yang ia dapatkan untuk melunasi utang keluarganya dan memperbaiki rumah mereka. Ia juga memutuskan untuk membuka usaha kecil-kecilan di desanya, agar ia tidak perlu pergi jauh lagi untuk bekerja. Cerita Siti menjadi kisah inspiratif di desanya. Meskipun ia menghadapi tantangan besar di negeri orang, ia tetap kuat berpegang pada iman dan tradisi leluhurnya. Dan meskipun banyak yang tidak percaya pada cerita tentang ilmu kejawen yang ia gunakan, bagi Siti, semua itu adalah bukti kebesaran Tuhan. Akhirnya, hidup Siti kembali tenang. Namun, dalam hatinya, ia tahu bahwa pengalaman di Arab Saudi adalah sesuatu yang tidak akan pernah ia lupakan. Itu adalah perjalanan yang mengajarinya tentang keberanian, keikhlasan, dan kekuatan doa. Demikianlah kisah luar biasa tentang perjuangan Siti, seorang TKW asal Jawa yang dengan keberanian, keimanan, dan ilmu leluhur berhasil mengatasi cobaan besar di tanah Arab Saudi. Dari cerita ini, kita belajar bahwa kekuatan doa, niat yang tulus, dan keberanian untuk berbuat baik adalah kunci dalam menghadapi segala tantangan hidup. Untuk Anda semua yang telah menonton cerita ini, kami ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa untuk mendukung channel ini dengan like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya, agar Anda tidak ketinggalan cerita-cerita inspiratif lainnya. Kami juga ingin mendengar pendapat Anda. Tulis komentar di bawah, dari kota mana Anda menonton cerita ini. Dan jangan lupa untuk mengirimkan sholawat bersama-sama, agar kita semua senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kisah ini memberikan pelajaran berharga dan menginspirasi kita semua.